Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah Permata, ibadah persekutuan rumah tangga di Joglo. Kali ini renungan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Rahel Novi Widi Cahyani. Selamat beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Efesus 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan saya berikan judul pikiran yang dibaharui. Kekuatan pikiran sangat menentukan dalam tindakan seseorang. Itulah sebabnya pikiran yang ada dalam hidup kita itu harus diperbarui sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, apa yang kita pikirkan itulah yang kita lakukan. Kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif, apa yang kita lakukan juga akan negatif. Demikian pula sebaliknya, kalau yang kita pikirkan adalah hal-hal yang positif, tindakan kita pun adalah tindakan yang positif. Sekalipun mungkin orang memikirkan hal-hal yang negatif dalam hidup kita, orang memikirkan tentang hal-hal yang buruk tentang kita, tetapi ketika kita memikirkan sesuatu yang positif, kita juga akan memancarkan hal-hal yang positif di dalam setiap tindakan kita. Jangan pernah berpikir kekayaan yang melimpah, harta yang banyak, sarana yang mewah, karir yang bagus, atau pekerjaan yang mapan itu membuat jaminan kebahagiaan dalam hidup atau keadaan kenikmatan di dalam ibadah kita. Saudara, jangan pernah hal itu terpikirkan dalam pikiran kita. Tetapi kalau hati dan pikiran kita dibaharui oleh Kristus, itulah yang membuat hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan kita dapat menikmati ibadah yang diberkati oleh Tuhan, ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang memberikan kita kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, bagaimana supaya hati dan pikiran kita itu diperbarui oleh Tuhan? Kita akan melihat di ayat yang ke-17, Efesus 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Supaya pikiran dan hati kita dibaharui oleh Tuhan, buanglah pikiran yang sia-sia. Apa itu pikiran yang sia-sia? Di ayat yang ke-18 dikatakan, pengertiannya yang gelap hidup dalam kegelapan. Ya, kalau dikatakan di ayat 17 tadi, jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau dulu hidup kita ada di dalam kegelapan, kita tidak mengerti tentang terang, kita tidak mengerti tentang firman Tuhan. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita hidup di dalam terang Tuhan. Pikiran kita pun haruslah pikiran yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Tidak lagi memikirkan hal yang sia-sia, tidak lagi memikirkan hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita, tetapi kita memikirkan hal-hal yang positif. Ya, pikiran yang sia-sia itu juga adalah hidup persekutuan yang jauh dari Allah. Jadi kita sudah hidup dalam kegelapan dan hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Sungguh saudara, hal yang sangat memprihatinkan kalau hal ini terjadi dalam hidup kita, sehingga pikiran kita hanya dikuasai oleh kuasa kegelapan, oleh pikiran-pikiran yang negatif. Karena apa? Karena jauh dari persekutuan dengan Allah. Dan juga di sini dikatakan karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, ya, perasaan mereka telah tumpul. Tidak ada lagi rasa kasih, tidak ada lagi rasa menghargai satu dengan yang lain.
Karena apa? Itu tadi pikirannya hanya hal-hal yang negatif, negatif dan negatif terus. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita perbarui hubungan kita dengan Tuhan, maka pikiran kita pun adalah pikiran-pikiran yang positif, pikiran yang dibaharui oleh Tuhan. Karena apa? Hati kita juga sudah dibaharui oleh Tuhan. Karena pikiran-pikiran jahat itu timbulnya dari hati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau pikiran kita selalu negatif kepada orang lain, tindakan kita juga negatif terus. Ketika pikiran kita belum dibaharui oleh Tuhan, ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita, yang adalah kita terus mengeluh dan mengeluh. Tidak pernah ada kata ucapan syukur, tidak pernah ada kata yang tulus terima kasih Tuhan. Tetapi hanya keluhan-keluhan yang keluar dari mulut kita. Karena apa? Hidup kita masih jauh dari Tuhan. Ya, kalau masih ada hal-hal itu dalam kehidupan kita, pikiran negatif, mengeluh terus ketika menghadapi persoalan, terus tidak ada perasaan saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain, itulah tanda-tanda bahwa sesungguhnya hidup kita masih jauh dari Tuhan. Ya, kita introspeksi diri kita sendiri, sudahkah pikiran dan hatiku dibaharui oleh Tuhan? Kalau aku berkata aku mengenal Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, tetapi kalau masih ada hal-hal itu terjadi dalam hidup kita, pikiran negatif, keluhan-keluhan yang menyalahkan Tuhan ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita yang tidak menyenangkan hati kita, atau kita tidak lagi punya kasih kepada orang lain, itu bertanda bahwa hidup kita masih jauh dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita perbarui hidup kita. Kita perbarui persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau mungkin selama ini kita sudah jauh dari Tuhan, kalau kita masih ingin menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita, hati dan pikiran kita harus diperbarui oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui kuasa firman-Nya. Dan itu kita dapatkan ketika kita memiliki hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Selanjutnya, di ayat yang ke-20 dan 21. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Ya, kalau kita ingin hati dan pikiran kita dibaharui oleh Tuhan, belajar mengenal Kristus. Belajar mengenal Kristus tidak hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun. Tetapi sepanjang kita hidup di dunia ini, sampai pada akhirnya nanti, kita juga tiap hari, tiap saat kita belajar mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Karena dari situlah pikiran kita, hati kita akan dibaharui oleh Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Ketika kita belajar mengenal Kristus, memang ada harga yang harus dibayar. Ayat yang ke-22 di situ dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah saudara, kalau saya katakan tadi ada harga yang harus dibayar ketika kita belajar mengenal Tuhan, yaitu menanggalkan manusia lama dengan segala kesenangannya. Kadang-kadang masih berat bagi daging kita untuk menanggalkan manusia lama ini. Apa itu manusia lama? Di ayat yang ke-31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Itulah sifat manusia lama. Kalau masih gampang emosi, kalau masih terus memendam kemarahan terhadap orang lain, ya, suka memfitnah dan lain sebagainya, itu manusia lama yang harus ditinggalkan, yang harus ditanggalkan ketika kita belajar mengenal Tuhan.
Ketika manusia lama sudah ditanggalkan, kita akan mengenakan manusia baru yang dibaharui oleh Tuhan. Ya, yaitu manusia yang memiliki buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu melalui apa? Melalui hati dan pikiran yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Ya. Ketika itu ada dalam kehidupan kita, sukacita surga itu akan memenuhi hidup kita. Suasana surga itu akan ada terus dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dimanapun kita berada. Karena apa? Kita terus belajar mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga sifat-sifat kita yang lama, manusia yang lama itu harus kita tanggalkan, tidak lagi kita kenakan, tidak lagi kita pakai, karena kita percaya aku sudah mengenal Kristus dan hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sehingga manusia baru itu benar-benar kita hidupi dalam kehidupan kita. Pikiran yang dibaharui, hati yang dibaharui oleh Tuhan. Sehingga ketika orang melihat kita, orang juga melihat itu loh hidup Kristus. Orang bisa melihat itu loh. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya berbeda dengan orang di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi marilah dalam kehidupan kita, pikiran kita harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, dipenuhi oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, buang pikiran yang sia-sia, dan kita terus belajar tentang kasih, belajar untuk semakin mengenal Tuhan, dan melalui pikiran-pikiran yang dibaharui oleh Tuhan. Ya, seperti ayat yang sudah kita baca tadi di ayat yang ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Nah, itulah kerja kuasa Tuhan, membaharui pikiran kita, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang negatif, tidak ada lagi keluhan-keluhan ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi sakit penyakit, tetapi yang ada adalah sukacita, yang ada adalah semangat untuk kita terus berharap kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa pertolongan kita itu datangnya daripada Tuhan, dan kita yakin bahwa melalui pikiran kita, melalui hati kita yang terus dibaharui oleh Tuhan, kita akan memikirkan hal-hal yang selalu positif di dalam kehidupan kita. Apa yang harus ada dalam pikiran kita? Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat berkat firman-Mu yang kembali memberkati dalam kehidupan kami, yang kembali membaharui dalam kehidupan kami. Biarlah hati dan pikiran kami juga terus dibaharui oleh Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengerti akan kehendak Tuhan, semakin mengerti akan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan kami dapat menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami dapat menjadi saksi Tuhan, sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka bisa melihat hidup Kristus itu melalui kehidupan kami. Ampuni Tuhan kalau kami sering memikirkan hal-hal yang negatif dalam hidup kami, tetapi biarlah melalui kuasa firman-Mu kami boleh diubahkan pikiran kami, hati kami, sehingga hati dan pikiran kami semua dipenuhi oleh sukacita surga, sehingga setiap firman-Mu yang kami dengar juga boleh tertanam dalam setiap hati kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga mereka juga boleh semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Jemaat-Mu juga boleh semakin dibaharui di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara telah mengikuti ibadah online kami GBT Kristus Penyelamat Jumbo Batu, dan harapan
Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan